marilah kita bahas untuk tugas dan sifat Rasulullah atau tugas dan sifat Rasul Allah. Sangat berat sekali ketika Rasul memimpin manusia agar bisa terus di jalan Allah. Agar menjadi Rasul maka harus punya sifat-sifat wajib yang harus dimiliki seorang Rasul. Yang pertama adalah siddiq. Siddiq itu artinya benar atau orang yang tidak akan berkata dusta atau bohong. Yang kedua, amanah, jujur atau dapat dipercaya. Seorang Rasul itu tidak akan berkhianat. Mustahil Rasul itu berkhianat. Dan wajib menyampaikan amanah Allah kepada kaumnya. Semua perkataan, perbuatan, dan tindakan Rasul harus benar dan tidak boleh ingkar janji. Yang ketiga ada bersifat tabligh, artinya menyampaikan. Seorang Rasul harus menyampaikan pesan Allah kepada umat walaupun terasa sulit dan dianggap membahayakan. Jadi inilah perbedaan Nabi dan Rasul, ada pada kemampuan untuk menyampaikan pesan-pesan yang diwahyukan dari Allah. Dan yang keempat, fatona. Fatona ini artinya cerdas, pandai, dan bijaksana. Seorang Rasul harus pandai dan cerdas akalnya, memiliki kekuatan berpikir yang tinggi, dan memiliki hati yang bersih. Dengan sifat ini, seorang Rasul dapat menyelesaikan tugas kerasulannya dengan baik. Oke, setelah ini Pak Us menjelaskan tentang Rasul yang memperoleh gelar ulul azmi. Siapa saja yang memperoleh gelar ulul azmi? Ada beberapa Rasul yang mempunyai keteguhan atau tekad yang tinggi. Jadi Rasul yang terpilih ini memiliki keteguhan, tekad, ketabahan, dan kesabaran yang sangat kuat dalam menjalankan tugasnya sebagai Rasulullah. Ya, mempunyai cobaan-cobaan yang juga sangat berat. Siapa saja Rasulul Azmi itu? Yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam ini adalah keturunan Nabi Adam yang ke-10. Beliau berdakwah selama 950 tahun, sangat-sangat lama sekali, menyiarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Tapi umat yang mengikuti hanya sedikit saja. Bahkan putranya yang bernama Kan'an itu juga tidak mau diajak untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama 950 tahun itu hanya sedikit sekali umat yang mengikuti Nabi Nuh alaihissalam. Yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim adalah seorang anak dari tukang yang membuat patung-patung yang dijadikan sesembahan. Nabi Ibrahim alaihissalam juga mengingatkan ayahnya untuk tidak membuat patung-patung tersebut. Nabi Ibrahim ini hidup di masa Raja Namrud yang zalim, yang musyrik dan kufur. Cerita tentang Nabi Ibrahim yang memangkas kepala-kepala dari sesembahannya dan berakhir dengan hukuman untuk dibakar, tapi oleh Allah dilindungi dengan tidak dalam keadaan sehat ketika dibakar oleh api yang menyala-nyala. Ada banyak kesabaran dan keteguhan Nabi Ibrahim alaihissalam yang dapat kita ketahui lebih lanjut. Yang selanjutnya adalah tentang Nabi Musa alaihissalam yang waktu itu juga menghadapi yang namanya Bani Israel yang sangat rewel gitu ya. Selain menghadapi Bani Israel yang sangat
banyak permintaannya, Nabi Musa juga dihadapkan dengan Raja Fir'aun yang sangat zalim yang mengaku dirinya Tuhan. Apabila tidak mengakuinya, maka siapapun dibunuh. Cerita yang sangat masyhur adalah ketika Nabi Musa menghadapi Raja Fir'aun di tepian Laut Merah. Itu adalah yang paling masyhur, yang tongkatnya bisa membelah lautan. Nabi Musa adalah nabi yang diberikan ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi Fir'aun yang zalim. Setelah itu adalah Nabi Isa alaihissalam, adalah putra Maryam. Dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, beliau dilahirkan dengan perantaraan ibu saja, jadi tidak punya ayah. Keajaiban kelahiran ini menjadi ujian kepada manusia, percaya atau tidak kepada kekuasaan Allah. Nabi Isa dalam menjalankan dakwahnya diancam dan dirancam. Dalam dakwahnya Nabi Isa sering diancam dan direncanakan untuk dibunuh dengan cara disalib. Namun Allah mengangkat Nabi Isa alaihissalam ke langit. Itulah 4 nabi yang diberikan keteguhan, tekad, ketabahan, dan kesabaran dalam menghadapi umatnya. Terima kasih anak-anak sudah menyimak penjelasan dari Paus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.